Halo semuanya, selamat malam. Halo, salam kenal semuanya. Nama gue Rit. Di sini gue ingin bersuara tentang beberapa waktu yang lalu tentang tunjangan rumah DPR yang harganya cukup fantastis. Ya, dikabarkan DPR katanya akan mendapatkan tunjangan sebesar 50 juta per bulan. Dapatnya kayak gimana ya? Nggak tahu sih. Jadi katanya untuk berita tersebut bakal beberapa anggota mengajukan tunjangan rumah sebesar 50 sampai 50 juta per bulan kabarnya untuk melakukan penyewaan rumah di sekitar Jabodetabek, area Kuningan dan sekitarnya. Wow, aduh ya ampun, ya Allah, ya Allah. Jadi gini, 30 sampai 50 juta per bulan. Aduh ya Allah. Aduh. Bapak, Ibu, tolong 30 sampai 50 juta per bulan itu bukan uang yang kecil. Kalian bisa memanfaatkannya lebih. Maaf jika saya merasa so tahu, tapi saya juga bergerak di bidang konstruksi. Jadi menurut saya, saran saya daripada uangnya dipakai untuk tunjangan tiap bulan, sebaiknya digunakan untuk renovasi rumah yang diduga tidak layak pakai dikarenakan tikus dan rayap. Sekali lagi saya mohon maaf, tapi saya ingin menyampaikan bahwa masukan saya untuk 50 sampai 30 sampai 50 juta per bulan itu bisa digunakan untuk renovasi rumah dan perbaikan dari hama yang katanya sudah terlalu mengganggu, ya terutama tikus dan raya. Jadi begini, untuk perbaikan rumah dan untuk renovasi rumah sebenarnya bisa digunakan kurang lebih 150 juta. Itu cukup untuk renovasi kisaran 1 sampai 2 rumah, tergantung dari kerusakan dari rumah tersebut. Nah, itu juga bisa dilakukan bersamaan, bisa 5 sampai 3 sampai 5 atau 10 rumah sekaligus bisa dilakukan renovasi daripada kita harus mengeluarkan dana sebesar itu setiap bulan. Maaf, maaf Bapak, bukannya saya tidak setuju. Saya paham kalian itu adalah orang yang memimpin negara ini, yang akan membuat negara sudah menjadi lebih sejahtera. Kalian adalah wakil suara dari kami, para rakyat. Cuma tolong sekali. Kami ingin kalian itu mendapatkan kehidupan yang layak, nyaman, sehingga kalian bisa kerja dengan seefektif mungkin. Kami ingin, tapi kalau misalkan dana yang dikeluarkan amat sangat besar, kan masih bisa diolah lagi, mungkin direnovasi rumahnya atau bagaimana, karena menurut pandangan saya sebagai seorang rakyat yang hanya bisa melihat dari bawah ke atas, daripada uangnya digunakan untuk tunjangan rumah, sebaiknya digunakan untuk mensejahterakan guru-guru honorer, guru-guru yang masih gajinya di bawah UMR. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu saya melihat bahwa ada guru yang harus rela melakukan kerja sampingan untuk menghidupi keluarganya dan dirinya sendiri. Contoh seperti di daerah Sukabumi tadi itu nggak salah, ada guru yang harus rela pergi memulung hanya untuk memenuhi kebutuhannya karena gaji gurunya kurang mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, menurut saya itu yang merupakan PR untuk kita yang harus kita lakukan terlebih dahulu, mensejahterakan guru, karena untuk sekarang pendidikan kita itu sungguh amat sangat menyedihkan. Untuk beberapa hari yang lalu kita sudah ada banyak berita tentang orang SMA, anak SMA nggak bisa baca tulis, ngitung. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oh, gimana jelas di atas SMP-nya ya. Dulu waktu SMP nggak bisa bedain B sama D, pecut gua sama gesper.
Jujur gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi cek untuk apa kabar tunjangan rumah ini tuh. Dan ini kan beberapa nih, ada beberapa yang seperti kayak ini contoh rumah di DPR yang katanya sudah tidak layak. Nih, ini tampilan depannya. Terus ada beberapa mungkin yang masih nanti kita carilah untuk videonya kalau nggak salah memang ada ya, pemandangan rumah DPR yang masih aja di DPR. Kita lihat penampakannya ya. Dalam aplikasi perumahan jabatan anggota Kalibata atau Pejaka. Namun seperti dimuat Facebook Kompas.com, pihak Sekjen DPR kemudian mempersilahkan awak media berkeliling ke rumah dinas DPR RI yang dianggap sudah tidak layak. Dari tayangan video, rumah lantai 2 itu nampak masih cukup baik dan masuk kategori layak huni meski ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Beberapa contoh perbaikan seperti di rumah nomor A330 yang sebagian plafon di area kamar dan garasinya bocor sehingga ada bercak berwarna kekuningan. Bentar ya, ini nggak kelihatan soalnya. Kalau di sini memang masih layak. Kan dibilang kan ada bocor, ada berlubang mungkin rembes atau beberapa kayak hama, tapi di sini belum kelihatan. Coba kita lihat. Oke. Oh ya ini ya. Ini sih bisa, jujur ini masih bisa diperbaiki ini. Tapi paling agak makan waktu ya di sini tuh kayak. Jadi ini harus dikelopas dulu, catnya dibongkar dulu. Ada beberapa plafon yang sudah berwarna kuning akibat bocor. Dinding di salah satu kamar di rumah itu pun dipenuhi coretan dari krayon. Situasi di rumah nomor B4. Kalau coretan dari krayon masih bisa dihilangkan, bisa dicat ulang, gampang. Udah. 159 juga terdapat cat di dinding yang terkelupas serta tangga menuju lantai atas yang sudah agak lapuk. Adapun setiap rumah dinas di kawasan Kalibata memiliki luas sekitar 188 meter persegi. Bagus loh, jujur ini bagus loh. Ini aula depan rasanya. Dengan 2 tingkatan lantai. Lantai bawah rumah tersebut terdiri dari 1 kamar utama, 1 toilet, 1 ruang kerja, garasi, dapur, dan halaman belakang. Sedangkan terdapat 4 kamar tidur dan 2 toilet di lantai 2. Kondisi rumah yang kecil sih. menjadi alasan DPR untuk tidak lagi memberikan rumah dinas kepada anggota Dewan periode 2024-2029. Ada sofa. Tentuan soal perubahan rumah dinas menjadi tunjangan diatur dalam surat Sekjen DPR RI. Bro, layak loh. Itu masih termasuk layak loh, itu masih termasuk bagus. Kalau misalkan memang ada dindingnya retak atau misalkan atap plafon yang bocor, itu hanya tinggal dibuka aja, ya. Itunya, gipsum atasnya dibuka nih, kita bongkar. Tapi bongkarnya jangan malam ya, biasanya kan siang. Kalau bisa pagi atau siang, kita mau tarik kenapa? Untuk lihat bocornya itu sebelah mana, gitu. Jadi kita lihat dulu, kita bongkar di plafonnya mungkin bekas bocor, dibongkar, dibesarin, dibikin lubang. Siang-siang jam 12 jam 1 itu paling bagus jam segitu. Karena nanti sinar matahari kan nyorot nih dari atas ke bawah nih. Nah, biasanya kalau misalkan ada genteng yang geser, biasanya sih geser sih. Kalau begitu biasanya genteng geser. Atau mungkin retak sih kalau mungkin ada beberapa perbaikan di mana tukangnya ke atas tapi secara teledor tuh nginjek genteng yang mungkin rapuh, terus retak segala macem, itu kadang juga mereka nggak ngaku sih kalau itu. Aduh, jujur ya, untuk rumah sih kayak rumah yang tadi ya, kalau bahas itu jujur itu masih layak banget tuh, jujur masih layak banget. Dan kalau misalkan dibilang banjir, ini turunan nih, itu turunan. Nah, kalau misalkan banjir kita harus evaluasi apanya, drainasenya, itu loh. Drainase kita perhatikan lancar nggak, gitu. Kalau bisa tidak lancar, berarti harus dilakukan apa? 1. Pengurukan, 2. Penyedotan, 3. Pelebaran. Udah, gitu aja sebenarnya. Dananya dari mana? Tunjangan kalian 30-50 juta per bulan. Gunakanlah itu selama 6 bulan atau mungkin 1 tahun. Selesai semuanya.
Gue nggak gampangin ya, cuma masalahnya di sini tunjangan itu hanya untuk semua orang, seluruhnya bahkan yang sudah punya rumah, 30 sampai 50 juta. Nah, setahu saya, koreksi jika saya salah, untuk satu rumah itu mungkin diperlukan budget 120 sampai 150 lah. Itu mungkin sama material-material. Tukang material renovasi full dengan perubahan material, perubahan material mungkin, atau perubahan bahan seperti mau diganti keramik, mau diganti apa, itu bisa 150 sampai, ya paling paling bengkak itu 200. Kalau memang sudah parah, itu kayak perbaikan tangga, pembuatan ulang, pengecoran 200. Itu udah paling parah. Tapi itu bisa bertahan selama sebenarnya selama mungkin sih ya. Mungkin bisa serial selanjutnya 10 sampai 20 tahun. Paling lama 3 tahun sampai 4 tahun itu seharusnya masih bisa digunakan terus selama tidak ada kesalahan dalam melakukan perbaikan ya, seperti misalkan dikurang-kurangin atau mungkin memang ada kesalahan teknis dari pelaksananya atau salah manualnya atau gimana, itu sebenarnya bisa tahan untuk 5 sampai 6 tahun tuh, mungkin 5 sampai 6 tahun tuh masih bisa tahan. Nah, balik lagi ke kitanya gimana gitu loh. Mungkin satu rumah bisa 200-300, berarti kan kalau misalnya kita artikan itu setara dengan kurang lebih 4 sampai 5 bulan tunjangan dari masing-masing anggota DPR gitu. Karena kalau kita ambil maksimalnya ya, kalau kita ambil minimum misalkan 30 juta, ya kita kali aja 30 berarti kan 5 bulan 150. Kalau misalkan kita ambil itu kisaran berarti 8 ya, kisar kurang lebih 8 bulan. 8 bulan itu rumah bisa rampung. Bahkan lebih bagus lagi, furniture bisa diganti. Kalau misalnya memang tadi ada keluhan rayap atau keluhan dari hama tikus, itu bisa digunakan pembasmi hama, bisa dipanggil pembasmi hama. Pembasmi hama juga nggak mahal kok. Kalau misalkan memang sudah terlalu parah, mungkin ya habis 5 sampai 10 juta. Terus mungkin kalau rayap memang jadi PR ya. Makanya saya tadi bilang mungkin kita harus siapkan dana mesti 200 juta, karena kalau rayap itu harus benar-benar diganti semua. Karena tidak ada jaminan bahwa rayap itu sudah mati atau mungkin sudah habis. Jadi kalau bisa bagian-bagian kayu yang sudah dimakan atau bagian-bagian yang masih merupakan misalnya tanah-tanah rayapnya harus segera dibuang, harus segera diganti. Lalu kita harus pembasmian rayap menggunakan obat ya. Obatnya ada obat khususnya, kisaran kalau nggak salah satunya itu kisaran 500 sampai 600 ribu per botol gitu. Itu bisa dipakai untuk kurang lebih 20, nggak nyampe sih, 15 kayak 12 meter itu. Karena kemarin waktu kebetulan di rumah sudah ada rayap, lantai parkit kita ganti, untuk seluasan itu satu botol itu masih sisa, karena benar-benar masih digunakan ya hanya untuk lantai 2-nya aja, karena lantai 2 doang yang kita ganti. Nah, kalau misalkan kita gunakan uang tersebut untuk renovasi, itu masih benar-benar bisa benar-benar mampu rampung. Benar rampung. Kalau misalkan setiap bulan sampai 5 tahun 30 sampai 50 juta, yang ada membengkak, inflasi jadi besar, negara merugi. Dan kalau misalkan memang ada dana yang besar tersebut, itu apakah mungkin memang sudah disiapkan sebelumnya, alokasikanlah ke yang lebih bermanfaat, ke guru, ke pembangunan desa, atau mungkin ke kesejahteraan warga, atau buka pabrik yang bisa menampung para unemployment lah ya, unemployment yang masih nganggur lah istilahnya, untuk membuka lowongan kerja. Nanti kualitas produknya bisa kita ekspor atau bisa kita ekspor sih selesai. Ini ekspor ke beberapa negara. Jadi
dari masyarakat kita mendapatkan peluang pekerjaan, negara kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari barang yang kita ekspor. Memang tidak mudah. Gue juga paham itu. Kayak lu ngomong gampang banget sih bang. Lu kan nggak tahu gini. Lu kan nggak tahu gimana nantinya. Lu kan nggak tahu pasar gitu. Bener, itu nggak salah, itu bener. Cuma apa salahnya kalau kita nggak coba? Lu cuma ngomong kayak begitu. Lu tau apa sih bang gini? Tetapi lu nggak jalan, gitu loh. Dari awal lu nggak jalan. Apa yang mau lu perdebatkan? Apa yang lu dapatkan kalau lu nggak jalan? Gue sok tahu di sini. Gue tahu kayak ngomong besar banget di sini, kayak udah kayak pembual banget gue. Ngomong asal enak aja, lu nggak tahu kan gini. Tahu, gue paham kayak gitu. Cuma kalau misalnya kita nggak mulai, kapan lagi? Pengangguran banyak, uang digelontorkan. Petani aja sekarang dia yang kubis saya kalau nggak salah cuma 700 sampai 900 per kilo. Mau apa kita? Hakim kemarin menuntut kenaikan gaji. Kalau nggak salah dia minta naik itu kenaikan mana nih, 2 hari yang lalu usulan kenaikan gaji hakim katanya. Antar News. Gaji hakim, mana sih gaji hakim? Nih, gaji hakim dan tunjangan hakim katanya. Andainya bertujuan menggunakan makan poin dan 8 agung akhirnya jabat untuk mencapai gaji 4 juta hakim golongan 3 harus mengabdi setidaknya 30 tahun sementara gaji golongan 24 tahun. Hakim memang mau dapat tunjangan jabatan luar Jawa gaji nah tidak berubah sejak 12 tahun. Akibatnya banyak yang merasa bahwa penghasilan tidak lagi mencerminkan tanggung jawab itu. Berikan dengan gini. Kalau nggak salah berapa persen ya? 120 ya? Hakim berapa persen? Coba. Gaji hakim harus naik 100%. Wow. Gaji hakim harus naik 12%. Kayak 100%. Gue sih kemarin nonton ya, kalau nggak salah di Kompas atau di TV One itu ada waktu rapat itu di DPR itu bahwa hakim mengajukan kenaikan gaji, kalau gua nggak salah, koreksi kalau gua salah, 120%. Dan dia bilang bahwa gajinya itu kisaran angka 12 juta. Gua nggak tahu itu kursi, nggak tahu itu tunjangan, atau itu gaji pokok. Nah, pertanyaan gua adalah, kenaikan gaji yang dia minta itu apakah gaji yang termasuk tunjangan, atau gaji saja, atau misalnya gaji, atau hanya tunjangan saja, gitu. Kalau misalkan dia minta penaikan gaji hanya untuk gajinya, berarti kita ambil aja gaji tadi yang kisaran dari golongan 3 atau golongan 4 dari mana ya? Bukan yang ini tadi. Nih, PKPP golongan gaji hakim kisaran 1 juta hingga 4 juta. Kita ambil pokoknya pasti 4 juta. Nggak mungkin di bawah. Mungkin ada, gue juga nggak tahu. Koreksi kalau gue salah. 4 juta. Naik 8 juta. Kita ambil dari contoh 12 juta yang kemarin diomongin. Berarti 4 juta itu digaji pokok, 8 juta tunjangan. Kalau misalkan minta naik 100%, berarti 8 juta, kita 16 juta. Itu maksudnya gue setuju. Kenapa? Karena kalau kita ambil tanggung jawab dari hakim, itu besar. Dia harus melakukan hukuman, harus terdakwa, harus menentukan dosa atau tidak seorang, dia bertanggung jawabkan untuk dia. Itu satu. Yang kedua itu untuk mengurangi chance, ada kesempatan dia bakal menerima sogokan.
Mensejahterakan dia wajib, negara wajib untuk mensejahterakan hakim agar bisa berbuat sejujur-jujurnya, agar tidak terima suap dari luar. Ya, jelas, itu wajib. Gue nggak apa-apa, gue nggak masalah. Kalau misalkan yang dinaikkan hanya gajinya 4 juta. Tapi kalau misalkan dinaikkan gaji terus tunjangan, tunggu dulu. Total tunjangan dan gaji itu 12 juta. Kalau misalkan dia minta naik 100%, berarti kan 24 juta. Apa nggak terlalu besar? Itu hanya satu. Kalau misalkan ada kurang lebih 100-200 hakim, berarti kan kita harus menyiapkan dana misalkan saran dalam satu waktu misalkan ada 100 hakim saran ya. Berarti kan harus menyiapkan dana 200 juta kurang 240 juta kurang lebih. Ya, kalau salah ya 240 ya atau 2 triliun. Berapa sih? Kan 20 juta. Kalau 10 200. Oh, serius. Berarti 2 triliun 2 miliar. 200. Apa sih, Dit? Ya kisah segitu lah. 200 miliar, 2 miliar, 200 juta. Enggak, coy. Iya, 2 kalau ada 100 hakim kita harus gitu. Gaji sebesar tersebut. Itu hanya golongan berapa deh? Pada gaji pokok hakim itu juga ada golongan 3 atau golongan 4 ya. Ya, atau golongan 3 kan. Golongan 3. Bayangin negara kita benar-benar pusing banget lah. Pusing. Nih, tolonglah ini saat terbuka untuk para pemerintah lah. Tolong dibenahi lah negara kita. Capek saya, capek kami, capek. Kami itu cuma rakyat. Kami itu hanya bisa bersuara. Kami hanya bisa menyuarakan itu lewat kalian. Tolonglah eksekusinya. Tunggu triplek. Pon makanan, pon yang bener-bener dananya nggak tahu hilang kemana. Apalagi? Kasus 300 triliun. Nggak tahu itu kemana. Hilang. Karena kita nggak mungkin satu orang itu bisa mengolah itu semua. Pasti ada yang nutupin, pasti ada yang kerjasama. Tolong telusuri lah. Apa sekarang? Dan naik gaji hakim. Nggak masalah kalau gaji, tapi kalau tunjangan-tunjangan juga naik, ya pusing. Belum lagi tadi tunjangan buat rumah per bulan 30-50 juta. Ada gila-gilanya juga. Sedangkan guru, beberapa guru dan guru honorer gaji cuma 200.000 per bulan. Gokil. Bayangin, ada guru yang ngemis, bukan ngemis, mulung. Ada guru yang mulung, harus ada yang sambil jualan atau mungkin harus nyari sampingan gitu loh. Saking tidak bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarga. Gak cukup gaji mereka itu untuk cuma sekedar makan itu susah. Terus kalian dengan entengnya, kami butuh dana 30-50 juta untuk rumah per bulan. Karena rumah yang tempatkan hamba tidak layak. Yang benar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pantesan aja kemarin juga pendidikan kita benar-benar parah coy. Nih, gue jujur-jujuran aja. Kita mah udah buka-buka dari sini. Serah lah mau diapain juga. Karena ini memang negara demokrasi. Bebas kita untuk bersuara. Kita tidak menjelek-jelekan. Kita hanya mau ngomong tentang kenyataan. SMP, SMA, SMK. Baca belum lancar. Hitung-hitungan parah.
Bahkan bilangan, penyebutan bilangan yang sesederhana itu masih nggak bisa disebutin. Ayolah, ayolah kawan. Mau kapan negara kita sampai terpuruk kayak gini? 50 juta per bulan. Apa nggak bisa gitu di daerah Jakarta Selatan, gitu daerah-daerah yang pasar minggu tuh masih termasuk murah lah. Ada rumah-rumah yang masih bisa disewakan. Dan kalau misalkan jadi gue punya rumah disewain, harganya bener 30 sekian juta, tapi per tahun. Dalam waktu 1 tahun, gue menyewakan rumah tuh 30 sekian. Dan ini per bulan. Aduh ya Allah. Gue merasa benar-benar bingung sekarang. Jujur. Kami tuh bingung mau ngomong ke siapa, kami bingung mau mengadu ke siapa, kami bingung mau bisa mengapresiasikan rasa kecewa ini sama siapa. Kami di sini tuh hidupnya serba pas-pasan. Banyak orang yang gajinya bahkan di bawah 5 sampai 6 juta itu sudah termasuk tunjangan. Termasuk tunjangan 5 sampai 6 juta. Aduh ya Allah, ya Allah. Tolonglah untuk para pemerintah, untuk para petinggi negara, tolong. Kami ini hanya rakyat, kami hanya bisa bersuara, kami tidak bisa melakukan apa-apa kalau misalkan kalian juga tidak bergerak. Jangan buat kami seperti hanya tong kosong nyaring bunyinya, karena ya memang kami hanya bisa bersuara, kami hanya bisa menyuarakan kekecewaan kami, meneriakan ya kesedihan kami, karena hanya itu yang kami bisa lakukan. Semua ada di tangan kalian, semua ada di keputusan kalian. Kalau misalkan kalian masih seperti ini, gimana negara kita masih bisa maju? Tolonglah. Anggaran masih bisa diolah lagi, kajian masih bisa diolah lagi. Jangan terlalu memberatkan. Kalau misalkan kita kasih kita ikutan, kita permainan deh 50 sampai 30 sampai 50 juta. Tapi dalam waktu 1 tahun, tolong berjanji macet dikurangi. Gua nggak bilang hilang ya, gua akuin macet itu susah karena kebiasaan orang kita tuh kalau punya mobil dipakai mau itu cuma 1 orang di dalamnya. Oke? Gua nggak mengkritik orang tertentu ya, cuma yang gua rasakan memang banyak mobil yang hanya isinya 1 orang ke tempat yang sama. Gitu. Kayak bilang, macet dikurangi, banjir dikurangi, guru disejahterakan, petani disejahterakan. Gue kayak nggak apa-apa, nggak masalah kita. Tolong, ini amat sangat tolong untuk para pemerintah, karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Kami hanya yang bisa minta tolong pada kalian. Tolong dilakukan semaksimal mungkin tugas kalian. Kita tidak masalah untuk mengeluarkan biaya sebesar itu, kita tidak masalah, tapi tolong berjanjilah bahwa dalam waktu 1 sampai 6 sampai 1 tahun kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, terutama untuk lowongan kerja, petani, dan untuk guru ya. Itu benar-benar tuh 3 yang harus diutamakan.
golongan sekarang tuh banyak banget pengangguran. Itu kita nggak akan bisa tutup mata dengan itu. Banyak banget di orang cari loker sana sini, susah di pekerjaan. Gaji juga tidak sesuai ekspektasi, pengalaman kerja juga tidak sesuai ekspektasi, dari kantornya juga tidak memberikan training. Orang yang baru kerja susah beradaptasi. Orang kita mau kerja, kita mau nyari kerja nih, kita mau kerja, tapi kalau misalkan peluang kerjanya juga hanya dari 20 orang yang melamar, dari 20 orang yang ikut wawancara, hanya satu orang yang kepilih, 19-nya kemana? Ya, itu aja sih. Prioritas utama kita tuh mengatasi pengangguran, mengatasi untuk kesejahteraan guru, dan mengatasi kesejahteraan petani. Kenapa petani? Petani itu bisa jadi aset untuk kita. Kita negara agraris loh. Dari dulu sampai sekarang kita itu negara agraris. Jangan lupakan jati diri kita. Kita impor barang dari luar, sementara kita bisa ekspor barang dari dalam. Yang kita harus pelajari itu sebenarnya bagaimana mereka mengolah SDM mereka, bagaimana cara mereka mengolah bahan mereka, bagaimana cara mereka mengolah sumber daya mereka. Lakukanlah studi banding dengan benar. Jika memang jadwal padat atau misalkan memang sudah tidak ada angka untuk itu, kita bisa melakukannya lewat apa? Internet, YouTube, Google, sediakan. Apa saja yang bisa kita search di sana? Coba, untuk contoh, budidaya cabai yang efisien dan ekonomis. Ada? Bapak Jurnal juga bisa try. Ada PDF juga. Bisa kita lihat. Banyak banget jurnal untuk pengetahuan yang bisa kita baca. Jadi kita sebenarnya nggak harus studi banding luar gitu loh. Bisa kita cari di internet. Bagaimana penerapannya? Kita guide kaum muda. Itu gunanya KKN. Lalu selanjutnya untuk guru. Guru itu apa sih? Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Guru itu adalah cerminan dari kita para muridnya. Kesejahteraan guru itu merupakan kewajiban bagi kita, karena kalau misalkan mereka sejahtera, pendidikan kita juga masih bisa kita jamin gitu loh. Bayangkan kalau misalkan guru termasuk honorer, tadi gue bilang ya harus memulung setelah dia sekolah, harus bekerja lebih untuk mencari uang. Apakah dia tidak perlu waktu untuk istirahat? Apakah dia akan efisien saat mengajar? Apakah dia tidak terbawa seperti lelah, tinggal untuk stres dan segala macam saat dia mengajar? Untuk pikiran kayak, aduh gue mau makan apa besok, atau misalnya gue gimana buat bayarnya waktu dia mengajar, bayar rumah, atau misalnya buat cicilan kayak pancing. Ibu-ibu tuh biasanya, ya kan? Tolonglah, karena jujur aja kita bisa manfaatkan dana-dana dari pemerintah yang dikeluarkan, kita bisa manfaatkan. Lowongan kerja nggak semudah itu bang. Lo gimana? Lo mau apa? Ide lo apa sih bang? Lo cuma bisa ngomong kosong. Ya bener, gue cuma ngomong kosong di sini. Gue cuma bisa ngomong seenak jidatnya, menganggap itu semua hal mudah. Itu benar. Masalahnya adalah kita nggak pernah nyoba. Kita nggak pernah berusaha. Kita tidak pernah mengambil satu langkah awal. Lu cuma bisa ngomong besar banget. Lu tahu apa soal negara? Emang lu pernah kerja di pemerintahan? Enggak, gue nggak pernah. Gue nggak tahu apa-apa soal negara. Gue nggak tahu apa-apa soal pemerintahan.
Cuma kalau misalkan kita terus begini, apa yang bisa kita harapkan gitu loh? Apa yang bisa menjadi kebanggaan kita? Apa yang bisa kita tingkatkan dari negara ini? Kalau kita tidak berani mengambil langkah awal. Coba, untuk saran aja, bangunlah sebuah pabrik atau sebuah uh, rumah, bukan rumah sih jadinya sih. Mungkin kerajinan atau segala macamnya di mana kayak lu bisa membuat ekspor ke negara-negara tetangga. Jadi kita masih dapat penghasilan juga dari luar, lalu juga banyak dari pengangguran yang bisa kita hire, kita bisa pekerjakan di sana. Memang nggak mudah, aku tahu itu perlu banyak banget tetek bengek yang harus dilakukan. Cuma masalahnya kalau kita nggak ngelakuin itu, kita nggak akan dapat apa-apa. Semua itu dimulai dari satu langkah awal. Kalau kita tidak berani melangkah, kalau kita cuma bisa ngomong, lu cuma bisa ngomong kosong, ngomong gini, tapi lu sendiri nggak bisa mengeluarkan atau melakukan sesuatu yang lain gitu loh dari apa yang gue omongin. Lu ngomong kosong, lu ngomong kayak gue kayak, lu enak banget ngomong kayak gitu, tapi lu nggak bisa ngomong, lu nggak bisa melakukan apapun gitu loh. Bukan bisa ya, belum melakukan apapun, belum berani mengambil satu langkah awal untuk perubahan. Lu harus tahu kalau misalkan memang harus ya, mungkin gue benar-benar memang sudah kayak kelewatan lah di sini, mungkin terlalu banyak omongan kayak banyak omong kosong atau misalkan terlalu tinggi omongan gue di sini. Cuma yang mau gue sampaikan adalah tolong untuk lebih memperhatikan lagi dan tolong untuk membuat langkah maju ke depan, karena kita butuh inovasi, kita butuh perbaikan, dan kita butuh sesuatu yang bisa membuat bangsa ini menjadi sejahtera lagi. Kalau misalkan terus begini, apa yang bedanya dari sebelumnya? Suatu circle bakal kembali berulang ke tempat yang sama, terus berulang, kita tidak akan melakukan perubahan di situ. Kita harus mencoba sesuatu, kita harus memulai sesuatu, jangan seperti diam di tempat kayak macam, karena ya suatu benda tidak akan bergerak kalau tidak kita gerakkan. Soda gigi pun tidak akan bisa bergerak kalau tidak berputar. Kalau tidak berputar, apa yang bisa kita dapatkan? Ya, ya mungkin gitu aja mungkin untuk malam ini. Ya memang terlalu banyak ngomong kosong, cuma itu tergantung dari masing-masing pribadi. Kalau misalkan memang menurut kalian itu memang ngomong kosong, ya benar, tapi kalau misalkan kalian menganggap ini sebagai motivasi untuk bisa mencoba satu langkah untuk melakukan suatu perbedaan, ya tolong dicoba, karena menurut gua kita mampu, kita masih mempunyai semua daya dan dana yang mencukupi untuk melakukan satu perubahan. Dan untuk bapak-bapak di pemerintahan, saya minta tolong gunakan, tolong alokasikan, tolong aplikasikan segala kebutuhan, segala pengetahuan, segala dana yang kalian punya untuk rakyat, untuk kemajuan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, karena hanya kalian lah yang bisa melakukan tersebut. Karena kami di sini hanya rakyat biasa, kami hanya bisa berbicara, kami hanya bisa memberikan masukan, dan kalau misalkan memang bapak-bapak memerlukan bantuan, kami bersedia untuk memberikan uluran tangan untuk membantu, karena kami di sini hanya rakyat dan kami ingin coba menyuarakan suara kami kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih untuk malam ini. Ya, semoga hari ini bisa menuju arah yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih.